Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah pada malam hari ini di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, dan juga di Indonesia hari ini adalah tanggal merah disebut apa sebagai eh, apa, hari Maulid Nabi ya, hari libur Maulid Nabi. Tadi saya baru ngeliat kalender di Indonesia tanggal 5 ternyata Maulid. Berarti Salah satu dari tanggal. salah satu dari tanggal. Dan berarti kalau bulan Islamnya 12 Rabiul Awal ya. Maksudnya. Dan di bulan yang baik ini, mari eh, bersyukur pada Allah kita masih bisa istiqomah untuk bersilaturahim dan bertolabul ilmi melalui halakoh pekan dan Jumat malam ini yang diselenggarakan oleh IMA dan Lobby Du'afa Hongkong. Dan kita jadikan ini sebagai media silaturahim untuk semua para ekspatriat yang ada di Hong Kong, khususnya bapak-bapak. Dan sekarang karena diseringkan di Facebook Dompet Dua Hong maka bisa juga disimak oleh semua para simpatisan dan para jamaah yang terlibat atau yang memperhatikan perkembangan dari Facebook Dompet Dua Hong Kong. Dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan ini mendapatkan ridho dari Allah, dan apa yang kita diskusikan, Amin. kita bicarakan ini bermanfaat buat kita semua dan semakin menguatkan iman dan Islam kita. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Salam serta salawat semoga tetap tercurah dengan kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tabiin serta umat Islam yang memperjuangkan agamanya, dan semoga kita termasuk di dalamnya, dan semoga yang nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin. Iwan rahimakumullah dan awet semua para yang menyaksikan atau memperhatikan di Facebook Dompet Dua Hongkong. Malam hari ini kita bertepatan dengan Maulid Nabi, juga kita akan bicarakan tidak bukan sosok Rasulullah, tapi justru kita melanjutkan serial dari Ummatun Mukminun, para istri-istri dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini mungkin seri terakhir ya. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan Oh, ternyata bukan. Masih ada satu lagi. masih Ada, bisa ada dua lagi. masih dua seri ya. Ah, Sudah seri. Oke, nggak apa-apa. Mungkin masih kali dua, dua aja ibunda lagi. benda lagi. Tapi di mau diselesaikan malam ini Nggak atau usah satu hari ini, satu bunda saja. Satu ibu. mudah-mudahan nanti dari semua yang kita pelajari bisa bermanfaat buat kita semua dan semakin melakukan baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita Amin. memulai majelis ini, marilah kita buka sama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah untuk berkah kita bersama. Ala dunia wanita soliyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Berisik alamin. banget ini. Arrahmanirrahim. Berisik Maliki banget. yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya, monggo Pak Ustadz Brother Arif Wahyudi, Pak Didi. Monggo, silakan. Mana ini tadi? Mana share-nya? Itu, gitu, Kok Pak. nggak ketemu ya share-nya? Oh, ini. Ah, Berapa layar ah, nih, kayaknya ada banyak layar di sana. ini kayaknya layarnya sampai tiga ini kayaknya. Semua nyala ya. Sampai bingung mana ini yang di-share. Nah, Insya Allah. Oh iya, iya.
Kelihatan ya? Kelihatan, Jelas, alhamdulillah ini, Insya keren, Allah. keren. Banyak layarnya emang. Itu dia sampai bingung. Saya bingung yang mana mau di share. Ada sebenarnya cuma dua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulullah wa alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah Allah pertemukan kita lagi malam ini untuk insya Allah berkisah, bercerita, dan mengambil pelajaran dan mengenal lebih baik keluarga Rasulullah SAW dalam rangka kita belajar sirah. Sirah itu adalah link kita atau kaitan kita kepada Al-Quran karena kehidupan Nabi baik dalam bentuk hadis, dalam bentuk sirah adalah pengejawantahan Al-Quran. Kata Aisyah radhiallahu anha bahwa Nabi itu adalah Quran berjalan. Jadi mempelajari sirah adalah bagian dari mempelajari pesan Allah kepada kita lewat kalam Allah yaitu Al-Quran Karim. Jadi hari ini insya Allah dan salam dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan para keluarganya dan para sahabatnya dan kepada semua para mukmin yang sampai nanti di akhir zaman. Eh, Tokoh kita malam ini tokoh yang agak unik. Kenapa agak unik? Nanti kita jelasin sedikit. Yaitu tokoh yang bernama Safia binti Huyai. Nah, saya karena kita baru beberapa saat yang lalu kita membahas mengenai apa itu kategori atau istilah Ummahatul Mukminin itu, jadi mungkin saya nggak terlalu banyak lagi mengulang, hanya sekedar mengingatkan saja bahwa kata-kata Ummahatul Mukminin itu sendiri langsung Allah sendiri yang menurunkannya dari surah Al-Ahzab bahwa sesungguhnya an-nabiyyu aula bil mu'minin bil mu'minina minal anfusihim wa aswajuhu dan istrinya dan istri-istrinya ummahatuhum. Jadi istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Jadi Allah menyebut orang istri Nabi itu adalah ibundanya orang mukmin. Jadi karena ini langsung dari Allah harusnya mengetuk hati kita harusnya karena ibunda kita gitu. Jadi seakan-akan tidak ada istilah yang lebih dekat untuk seorang manusia dalam hidupnya kecuali ibunya. Jadi ibu itulah yang membesarkan kita, ibu itulah yang mendidik kita, ibu itulah ketika seorang anak sakit, seorang apa selalu ibu kasih sayang ibunya. Dan Allah meminjam istilah ibu itu menjadikan betapa dekatnya Rasulullah itu atas hidayah lewat hidayahnya kepada kita, maka istri-istri Nabi itu Allah pakai kata ibu. Jadi ini memang sangat unik jadi istilahnya. Jadi hanya mengulang itu saja. Sementara definisi yang lain seperti ini saya nggak akan bahas lagi. Dia seperti tidak berbeda dengan wanita biasa. Makanya ketika para istri Nabi setelah Rasulullah SAW meninggal, itu tidak boleh dinikahi. Dia punya status yang berbeda eh, dan dia juga satu-satunya wanita yang ada ayat dalam Al-Quran mereka tuh dia harus pakai hijab. Hijab di sini bukan hijab kayak apa mukena atau apa hijab kita tapi dia lebih tertutup kayak tenda jadi dia punya ini khusus lah ya. Dan dia nanti akan menjadi istri Nabi di akhirat. Nah, ke denah saya waktu lalu jadi ada tokoh 11 orang itu dari Khadijah radhiallahu anha sampai Maimunah yang akan kita bahas hari ini. Kita ternyata baru ke yang 10. Jadi tokoh kita yang ke-10 yaitu Safiyah radhiallahu anha itu menikah di tahun 629. Jadi ya kurang lebih uh, tidak jauh kalau Rasulullah meninggal 632 berarti dia bersama Rasulullah cuma 3 tahun, kurang lebih cuma 3 tahun dia bersama Rasulullah. Dan kemudian dia termasuk orang yang uh, nomor 4 atau nomor 5 meninggal ya. Jadi dia termasuk istri yang ke-9. Dia menikah kurang lebih berapa tahun tuh dari 629 sampai 632 cuma 3 tahun dan dia nanti meninggal tahun 670. Jadi masih panjang. Jadi 30, kurang lebih 30 tahun lagi kalau Rasulullah meninggal 632 berarti 28 tahun lagi ya. Ya, 38 tahun lagi setelah Rasulullah meninggal dia masih hidup. Jadi memang agak diperpanjang umurnya, tapi yang paling tua itu adalah Salama yang meninggal. Salama itu meninggal 682. Jadi
dan dia 8 tahun bersama Nabi. Sementara uh, Safiyah ini cuma 3 tahun 4 tahun bersama Nabi. Baik, sebelum kita mulai, kita lihat dulu siapa sebenarnya Safiyah ini. Safiyah ini, kalau kita runut, Safiyah binti Huyai. Uh, saya ada nama ininya, binti binnya sampai Harun, cuma saya potong saja. Jadi di, menurut silsilah mereka, dia langsung keturunan Nabi Harun alaihissalam. Dan Harun alaihissalam tentu saja keturunan dari Yakub. Kalau kita masih ingat kenapa Nabi Yakub alaihissalam berpindah dari tempat awalnya ke Mesir, itu karena Nabi 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 Yusuf. Nabi Yusuf kan menjadi penasehat di Mesir waktu itu. Dan salah satu permintaannya ketika adik-adik abang-abangnya pada datang semua, mereka dihijrahkan. Dia dihijrahkan dari tempat mereka di Palestina, dipindahin ke Mesir, dan mereka tinggal di Mesir. Tapi walaupun mereka di Mesir, mereka tidak asli orang Koptik, tidak asli orang Mesir sana. Karena mereka adalah Bani Israel, Bani Ishak atau Bani Israel, yaitu Israel itu sendiri adalah Yakub alaihissalam. Jadi mereka Bani Yakub atau Bani Israel, mereka tinggal di Mesir, dan itulah turun-temurun sampai ke Nabi Harun dan sampai ke Nabi Musa. Nanti akhirnya mereka balik lagi ketika sama Nabi Musa dibalikkan lagi ke ini. Itulah dan itu kemudian, nah, kenapa ada suku Bani Israel berada di Madinah, itu nanti akan kita bahas sedikit. Jadi Nabi Muhammad dan Safiyah radhiyallahu anha itu berketemunya ujungnya di Ibrahim alaihissalam. Nah, siapa Safiyah binti Huyai? Safiyah binti Huyai adalah suku keturunan ini. Jadi kurang lebih 40 tahun umurnya di bawah Nabi. Jadi secara etnis dan secara religi dia itu Yahudi. Tapi kenapa namanya sudah menjadi orang Arab? Ya samalah, mungkin kalau udah membaur lama di ini ya dia pakai nama. Mungkin dalam bahasa ini juga, dalam bahasa Aramaik kan bin itu ben. Jadi kalau ada kata-kata ben Yamin, bin Yamin sebenarnya. Jadi ben, kalau mereka pakai kata ben, kalau kita pakai bin. Kurang lebih sama ininya. Jadi dia ada ada 3 suku. Oh, Pak Adi masih ingat nggak? Ada 3 suku Yahudi di Yatrib gitu. Bani Quraiza, Bani Qainuqa, sama Bani Nadir. Jadi ada 3 suku di luar Yatrib waktu itu. Dan kaum Yahudi ini sudah berasimilasi dengan mereka. Jadi mereka memang banyak berinteraksi dengan suku Aus dan suku suku Aus dan suku uh, Khazraj. Ya. Dan Huyai itu sendiri adalah kepala suku Nadir waktu itu. Dan dia sangat dekat dengan orang-orang Yatrib waktu itu. Jadi uh, ada 3 suku. Nah, kenapa ada orang Bani Israel atau orang Yahudi atau orang keturunan ini Yahudi ini ada di Yatrib? Salah satunya banyak para ulama sepakat mereka berada di sana karena mereka yakin akan datang Nabi di ujung ini, di dekat mereka ini. Tapi Nabi itu adanya di daerah yang banyak pohon kurmanya. Dan mereka akhirnya mencari tempat dan mereka pindah ke daerah Yatrib ini karena mereka punya bayangan, punya dugaan seperti yang diajarkan mungkin dari masih ajaran Nabi Musa dan seterusnya, kemungkinan mereka akan ada nabi nantinya akan lahir atau akan muncul di tanah yang ada pohon kurmanya. Jadi inilah salah satunya. Mungkin mungkin kita juga pernah kan maksud bahwa kalau kita baca di surat Allazina Allazina atainahumul kitaba ya'rif apa tuh? Saya lupa ini. Ya'rifu kama ya'rifuna Alladzina abna'ahum. Apa tuh? atainahumul kitaba ya'rifunahu kama Ya hadatsahumul ya'rifuna kitab. Ya, anak abna'ahum. mereka sendiri Wa gitu ya. inna Ya, fariqam minhum ya. yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Yes. Ya, jadi sesungguhnya alazina orang-orang yang telah kami berikan humul kitab yaitu kitab itu ya rifuna mereka mengenal kata ya rifu itu kama sebagaimana mereka mengenal abna'ahum. Mereka tahu bahwa akan ada nabi itu seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Jadi seakan-akan diberi kemampuan oleh Allah, orang-orang Yahudi ini dia akan tahu nanti kayak apa nabi itu. Jadi dia nggak akan perlu lagi ini. Jadi makanya
Kenapa orang Yahudi ini, orang-orang Yahudi waktu itu dilaknat oleh Allah karena mereka tuh udah tahu ciri-ciri Nabi itu udah dihafal. Jadi kayak mereka udah hafal. Nabi itu nanti seperti ini, seperti ini. Nanti sama anaknya diajarin. Ini Nabi itu nanti seperti jadi udah hafal. Makanya mereka mengira ya'rifuna abna'ahum bagaikan anak mereka sendiri. Itu luar biasa itu ya, saudara. Jadi mereka udah tahu akan ada Nabi. Nah, kilas balik itu sedikit. Jadi tahun 625 itu ketika beberapa tahun setelah 3 tahun setelah uh, Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, hijrah ke Yathrib, itu terjadi uh, kisah lah waktu itu. Jadi ada beberapa orang dari Banu Nadir ini merencanakan hendak membunuh Nabi, gitu. Akhirnya mungkin singkat cerita, Waalaikumsalam, singkat cerita mereka di ditahan, sempat terjadi ini sedikit dan akhirnya uh, mereka diusir dan mereka akhirnya pindah ke Khaybar. Ya, nanti kan ada perang Khaybar lagi ya. Di perang Khaybar itu nanti itu dengan Bani Nadir itu ketika Ali bin Abi Thalib dengan memegang memegang tirai dan nanti Banu Nadir ini mereka pindah ke Khaybar. Setelah itu Rasulullah memenangkan perang Khaybar itu dan salah satunya uh, tokoh kita malam ini Safiyah binti Huyai ini akan menjadi istri Nabi. Ya. Jadi, uh, jadi memang waktu itu mereka berencana. Jadi maka keterlaluan sekali Banu Nadir. Ini sebenarnya Banu Nadir ini sendiri ketika mereka mendengar bahwa ada nabi yang datang dan mereka tahu itu orang Arab, mereka kesel gitu. Jadi eh, ayahnya ini, Huyai ini sempat menyuruh anak buahnya lihat tuh siapa tuh orang namanya Muhammad. Begitu datang, huwa, katanya, itu udah dia nabi kita, iya katanya. So, lantas gimana dong kita katanya? Memang itu nabi, iya nabi. Kita, aku, wallahi aku akan memusuhi dia sampai mati. Jadi memang pernyataan memusuhi Nabi itu adalah pernyataan kufur. Ya, jadi pernyataan dia karena dia tahu bahwa itu Nabi dan dia mengatakan ketika dia menolak bahwa Nabi itu berasal dari bukan dari keturunan Yahudi. Nah ini sama kesombongan yang dilakukan oleh iblis ketika melihat sesuatu yang bukan dari yang dia merasa dia lebih baik, itulah iblis kan. Dan ketika dia merasa keturunan, sebenarnya siapa sih keturunan itu kan Allah yang beri keturunan itu gitu, bukan dia nggak ada ininya sama sekali. Nah itulah kesombongan yang luar biasa. Sedemikian inginnya mereka menunggu Nabi, tapi ketika Nabinya bukan dari kalangan mereka, mereka menolaknya. Dan jadi ketika itu beberapa orang dari suku Nadir ini berencana untuk membunuh Nabi dan terjadilah kemudian apa selama enam hari 6 malam itu dikepung oleh Nabi sukunya. Kemudian itulah ada yang kasus, ada yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul ini dari suku Khazraj ini itu dekat sekali sama suku Nadir. Jadi pernah sampai satu saat itu Abdullah bin Ubay ini sampai menyekik leher Rasulullah tuh. Dia bilang, tolong jangan kamu apa uh, itu temanku gitu. Jadi ke ke apa namanya itu namanya ke kemunafikan seorang Abdullah bin Ubay ini memang luar biasa sampai-sampai dia mencekik Nabi karena hendak membela suku Nadir ini ya. Tapi singkat cerita, akhirnya mereka sebenarnya yang mereka lakukan itu salah ya, karena mereka sebenarnya udah punya perjanjian tidak akan saling memusuhi, tapi ternyata Banu Nadir hendak membunuh Nabi, kemudian Nabi menyergap mereka bersama para Muslim, terjadi selama 6 hari 6 malam. Akhirnya mereka tidak diapa-apain, tidak dibunuh, tidak di ini. Sebenarnya secara ini bisa mereka karena mereka berkhianat. Akhirnya sama Rasulullah SAW mereka diusir keluar dari Madinah dan mereka akhirnya pindah ke Khaybar ya nanti akhirnya terjadi perang Khaybar. Jadi tapi berbeda dengan suku Kainuka nanti ada yang dibunuh gitu. Tapi kalau ini dia di apa diusir. Jadi oh ya ini di ayatnya tadi. Jadi allazina atainahumul kitabah ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi orang-orang yang telah kami beri kitab, maksudnya orang-orang ini itu telah mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya. Jadi orang-orang yang merugikan dirinya itu
Mereka tidak, jadi Allah langsung menyebut mereka kufur karena mereka sudah tahu itu nabi, mereka tolak, jadi kufur. Jadi beda kufur Bani Nadir dengan kufurnya orang sekarang. Orang sekarang tuh mungkin mereka nggak tahu Islam sesungguhnya. Orang-orang di sekeliling kita di Hong Kong, mereka kufur kepada mungkin Islam versi CNN atau versi apa gitu karena mereka nggak pernah tahu Nabi sesungguhnya berbeda dengan Banu Nadir. Banu Nadir itu turun temurun mereka mengenal ajaran Nabi Musa, mereka mengenal Nabi Muhammad. Jadi begitu melihat Nabi Muhammad mereka tolak mentah-mentah. That's the act of kufur, itu betul-betul kufur. Baik, itu mungkin ini. Uh, Sekarang kita masuk ke beberapa kisah yang panjang kisahnya, tapi mungkin saya kutip yang beberapa yang mungkin agak menarik yang bisa kita ini. Nah, kita mulai dengan uh, kapan mereka diusir gitu. Jadi mereka itu diusir sebenarnya seberapa sih jauh Khaybar? Khaybar tuh kalau kalau sekarang yang udah pernah ke Madinah terakhir itu dari Madinah ke Khaybar tuh kalau bisa nyewa mobil itu cuma 2 jam. Jadi excuse me. Jadi di apa di Khaybar itu daerahnya tuh ada kebun kurma. Dan kebetulan orang Yahudi ini memang lebih punya pengetahuan dalam agrikultur. Jadi mereka gampang untuk apa ekonomi dan seterusnya. Mereka memang kuat ya. Jadi mereka kemampuan ekonomi, kemampuan politiknya mereka kuat. Dan begitu mereka diusir ke Khaybar, kemudian daerah itu akan menjadi daerah perkebunan ini. Nah, dalam uh, ininya kehidupannya tokoh kita malam ini, uh, Safia radhiyallahu anha itu menikah dengan salah seorang selebritinya Banu Nadir, namanya Kinana bin Rabi. Dia seorang terkenal, uh, tapi kebenciannya kepada Nabi itu sama dengan bapaknya Safia ini itu Huyai bin Akhtab itu. Apa, sampai dia pernah menjawab, aku tidak akan pernah menyesal selama hidupku menjadikan Muhammad sebagai musuhku. Jadi itu luar biasa sekali pernyataan itu, ini memang pernyataan kufur. Uh, Safia radhiyallahu anha pernah bermimpi bulan itu jatuh ke pangkuannya. Dan ketika suaminya mendengar bahwa istrinya mimpi itu, seakan-akan mereka sudah tahu arti mimpi itu. Jadi sampai sampai si Kinana ini, menurut kisah Safia radhiyallahu itu menampar Safia karena uh, apa? Kamu ini ya, katanya, jatuh cinta sama Raja Arab itu, katanya. Jadi seakan-akan uh, ada pengertian mereka kejatuhan bulan itu kejatuhan akan sesuatu yang besar dan Kinana itu suami itu mengalegorikan bahwa kejatuhan yang besar itu adalah dapat Raja Arab yang di sini dimaksudnya Nabi Muhammad SAW. Nah, tempuran Khaybar itu 628 3 tahun sebelum 68 tiga tahun sebelum wafatnya Nabi itu terjadi perang Khaybar itu setelah Rasulullah kembali dari Mekah menuju Madinah mereka berhenti sebentar di apa bukan setelah perjanjian oh iya ya habis itu kemudian mereka menyerang Khaybar dan disitulah Khaybar ini termasuk yang dijanjikan oleh Allah jadi di surat Fatah yang tadi saya baca itu apa tadi inna fatahna laka fathan mubina. Jadi di surat yang sama Allah menjanjikan wa'adakumullahu maghabimah. Jadi akan ada apa namanya apa namanya ghanimah maghanimah. Jadi ada ghanimah yang akan besar dan ini uh, menurut para hadis apa sarah hadis ini dikaitkan dengan Khaybar. Jadi Khaybar itu adalah karunia Allah yang besar. Wa ada akumul lahum maghanimah katsiratan ta'khudhu dan seterusnya. Jadi setelah kekalahan ini mereka setelah perang Khaybar kemudian mereka kalah. Salah satu persyaratannya sebenarnya yang kalah itu bisa menyerahkan semua hartanya. Tapi Nabi Muhammad SAW uh, cerdas. Nabi Muhammad tidak mengambil semuanya. Gini aja katanya, kalian tidak kami rampas hartanya, kalian tetap pegang itu harta, kalian tetap pegang itu perkebunan kurmanya,
kita bagi hasil aja. Jadi kayak nanti kalau udah panen kami kasih 50 gitu. Nah, hanya saja Kinana ini karena memang udah terlalu besar dosanya, dia ditangkap dan akhirnya dieksekusi. Dan mungkin ada kisah sedikit ya mengenai ada orang yang bernama Zainab binti Haris. Dia malam itu membuat makanan. Dia dari suku Bani Nadir ini. Dia buat makanan yang dia kasih racun. Kemudian dia coba kasih ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sempat makan, tapi kemudian dimuntahin lagi. Dan satu orang yang bersama salah seorang sahabat itu yang makan akhirnya meninggal. Dan ketika ditangkap, Zainab ini berkata, kalau engkau nabi palsu, maka engkau pasti mati, gitu. Tapi kalau engkau nabi yang benaran, maka Tuhan pasti menyelamatkan engkau. Makanya nothing tulus, kata dia bilang. Logikanya kurang lebih seperti itu. Nah, singkat cerita, kalahnya Banu Nadir, maka semua yang menjadi kalah itu, semua keluarga itu akan menjadi captive atau tawanan perang. Ya kuncinya, semua dibagikan itu. Jadi siapa yang kalah itu, yang biasanya kalau yang laki-laki udah mati, itu para istri, anak-anak, sama warga yang sudah tua, sama kambingnya, sama ontanya semua, sama pemimpin perang waktu itu yang dalam kasus perang Khaybar dan Rasulullah itu dibagikan. Kamu ngambil keluarga ini, kamu mengambil keluarga ini, kamu mengambil keluarga itu. Itu dibagi-bagikan. Dan Safiyah radhiyallahu anha itu diberikan kepada Dihah al-Kalbi. Saya mau nanya sama Pak Adi. Pak Adi tahu nggak Dihah al-Kalbi ini siapa? Yang mana Pak Deddy? Diyah Al-Kalbi ini pernah dengar nggak siapa? Waduh, kalau soal sejarah nama-nama, mohon maaf. Pak 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 Fajar masih ingat nggak? Ada yang masih ingat nggak siapa Diyah Al-Kalbi ini? Kalbi, kalbu. Saya nggak inget nih, Mbak Didi. Diyah Al-Kalbi ini kalau Jibril alaihissalam turun bertemu Rasulullah dengan menyerupai wajah, dia meniru Diyah Al-Kalbi. Diyah Al-Kalbi ini juga yang disebut oleh Yusufnya Madinah. Orang paling cakep se-Madinah ini. Hmm. Dia Al-Kalbi. Dan dia Al-Kalbi ini juga yang diutus Rasulullah SAW ke Heraklius untuk bertemu dengan uh, raja ini, raja uh, Bizantin, raja Romawi. Itu dia tokoh dia Al-Kalbi. Jadi pernah ketika Rasulullah SAW sedang bertemu dengan Jibril, cuma Jibril dengan dia Al-Kalbi, salah seorang sahabat datang, tadi ngapain dia ke sini? Oh, engkau bisa lihat kata Rasulullah. Ya, jadi orang kalau melihat Jibril, orang berapa kali Jibril turun dengan memakai wajah di Al-Kalbi. Karena dia orang yang paling cakep sih ini. Uh, Tadinya Safia itu diserahkan kepada dia Al-Kalbi, tapi kemudian setelah udah ada perundingan dan seterusnya, mereka lebih menganggap lebih pantas kalau Safia radhiyallahu anha itu diberikan kepada Rasulullah SAW karena dia anaknya kepala suku, anaknya apa uh, siapa tadi namanya Akhtab bin Akhtab, Huyai bin Akhtab. Jadi karena dia anaknya kepala suku, maka dia lebih pantas diberikan kepada pemimpin perang waktu itu Rasulullah SAW. Nah, dan Rasulullah menawarkan untuk masuk Islam. Kemudian uh, ternyata Safia menjawabnya memang aku akan uh, ya Rasulullah, aku memang berkehendak untuk masuk Islam karena aku sudah yakin akan dirimu seperti bahkan sebelum engkau menawarkan aku masuk Islam. Jadi memang uh, tidak semua suku Banu Nadir uh, itu menolak Rasulullah mentah-mentah. Mungkin ada di antara mereka yang suka, banyak kita mungkin seperti Abdullah. Tapi Abdullah bin Salam bukan dari Banu Nadir, ya. Abdullah bin Salam kalau saya dari Banu Kainuqa atau Quraizah. Nah, jadi Safiyah binti Huyai menerima masuk Islam. Kemudian Rasulullah menawarkan untuk dibebaskan dia dari kondisi uh, apa namanya mid yamin atau kondisi budak itu dan dibebaskan maka uh, apa itulah jadi maharnya Rasulullah ketika menikahkan. Jadi uh, memang dia memilih jadi akhirnya maharnya adalah uh, manumisinya atau menjadikan dia bebas jadi warga bebas dari tadinya budak dia menjadi bebas.
dan Rasulullah melakukan walimahnya seketika dalam perjalanan kembali ke Madinah. Jadi memang Safia binti Huyai ini memang sudah lama sebenarnya bahwa dia bilang aku mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari keinginanku untuk balik ke sukuku atau untuk balik ke agamaku. Jadi dia sendiri memang mengucapkan seperti itu. Dan itulah manumisinya atau uh, apa uh, menjadi mahar ya. Nah, walimahnya sendiri itu sederhana. Jadi ada Sinan, jadi uh, salah seorang di rombongan itu bernama Sinan, dia yang mendandani Safia dan seterusnya, dan makannya cuma sederhana gitu. Kemudian Rasulullah SAW di malam pertama itu ditolak oleh oleh Safia. Nah, kemudian uh, ada memar di mata. Di memar mata ini karena ditampar sama suaminya dulu yang Kinana itu jadi masih membekas gitu. Dan nanti kemudian Safia menjelaskan bahwa dia tidak merasa apa karena masih dekat dari kampungnya, dia merasa nggak merasa nyaman. Setelah menjauh dia baru merasa dekat. Ya baru saja mungkin kehilangan ayah, kehilangan suami, kehilangan keluarga dan seterusnya. Jadi masih ini. Uh, Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, apa nasib ayahku, gitu, ya kan? Apa nasib ayahku? Ya, walaupun sebenarnya memang ayahnya termasuk korban perang ya, jadi eh, memang inilah, gitu. Memang agak berat buat Rasulullah, tapi itu memang dia masih dekat sama keluarganya. Tapi ada yang menarik, ini kisahnya menarik sebenarnya. Jadi ketika Rasulullah SAW sama Safia itu udah satu tenda. Itu salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Itu menunggu di luar tenda karena takut khawatir kalau ada apa-apa gitu. Jadi setelah itu apa besok paginya ditanya kenapa, dia bilang ya udah. Nah, ada suatu kisah yang menarik ketika Rasulullah ketika Safia menaik unta. Mungkin pernah dengar. Jadi ketika Rasulullah mau mengangkat Safia naik untanya itu Rasulullah menaruh kakinya supaya jadi pijakan. Uh, jadi kalau kayak zaman sekarang kayak seorang suami bukain pintu untuk istrinya lah gitu kalau naik mobil. Jadi semua para sahabat melihat bagaimana Rasulullah menaruh kakinya untuk diinjak oleh Safia untuk naik onta. Jadi itulah yang menjadi ini. Jadi dalam kisah ini juga terjadi dalam perjalanan itu untanya tersendat itu sampai terjatuh ya kan kemudian sampai terjatuh Safia tapi ya itu tadi para sahabat kelihatan respeknya karena kenapa? Karena Safia sudah menjadi istri Nabi maka menjadi ummul mukminin maka secara akidah secara ini mereka menganggapnya sebagai ibu jadi respect para sahabat terhadap Safia mulai ini karena memang itu udah bagian dari Ummahatul Mukminin. Nah, di Madinah mungkin tidak banyak kisahnya di Madinah. Jadi kehidupan baru di Madinah, Rasulullah meminta dibangunkan rumah baru. Jadi setiap istri Nabi punya rumah sendiri ya. Jadi Nabi itu hampir nggak punya rumah. Jadi para Rasulullah tuh pindah dari satu ini ke apa dari istri ke rumah istri. Dan ketika rumahnya dibangun itu uh, jadi rumahnya Safia itu ditaruh dekat ini. Dan pernah itu semua orang beberapa istri Nabi itu ingin ngelihat kayak apa sih Safia itu, termasuk Aisyah. Jadi Aisyah ini sangat cemburu nih. Jadi pernah Aisyah pura-pura jalan, kemudian mampir, tapi pas sorenya ketemu dengan Rasulullah, Rasulullah sambil sambil nada-nada santai nanya, ya Aisyah, bagaimana kunjunganmu tadi siang? Kata. Habis itu apa kata Aisyah? Wah, sama lah dengan Yahudi yang lain. Subhanallah, memang cemburunya ini apa namanya luar biasa. Dan disinilah Nabi SAW tidak pernah merefute istrinya, tapi hanya menjelaskan saja bahwa jangan katakan seperti itu karena sekarang dia sudah masuk Islam. Ya kan? Jadi uh, ada sebuah kisah nih sebenarnya, ada insiden sedikit nih. Jadi insiden ini ketika uh,
apa pernah antara uh, antara Hafsah istri Nabi dari anaknya Umar bin Khattab. Dia uh, apa berselisih paham mungkin antara Hafsah dengan Safia. Sampai-sampai Hafsah memanggil dia engkau Yahudi gitu ya. Jadi memang kalimat ini memang secara ethnicity memang dia Yahudi, tapi kalau dipakai kata engkau Yahudi atau apa gitu itu kata-kata menghina sebenarnya. Sama dengan kayak di Indonesia lah kata-kata kafir. Kafir ini memang secara teologi Allah menggunakan kata kafir dalam Al-Quran. Tapi secara nilai rasa dalam bahasa sehari-hari di Indonesia kata kafir ini bisa dipakai untuk menghina. Jadi kita bedakan konteksnya. Jadi hati-hati gitu. Jadi walaupun sebenarnya katanya ini sama dengan orang bilang misalnya saya uh, orang Jawa misalnya tiba-tiba ada dasar Jawa kan benar dia orang Jawa tapi kata dasar Jawa orang Jawa itu kan ada unsur menghina ada unsur perasaan di sana jadi berbeda dengan kata-kata Yahudi secara teologi atau secara ide dan berbeda kafir secara teologi dengan kata-kata kafir yang dipakai sebagai penghinaan jadi Hafsah radhiyallahu anha itu menyebut engkau Yahudi itu dan Rasulullah marah waktu itu sama ini menunjukkan dan Rasulullah tegur Hafsah dan kemudian Rasulullah cara menenangkannya Safia Rasulullah berkata engkau itu anaknya Nabi pamanmu Nabi dan suamimu Nabi maksudnya anak Nabi maksudnya dari keturunan Nabi Harun tadi kan nah pamannya Nabi artinya maksudnya paman adiknya Nabi Harun kan Nabi Musa jadi kamu anak Nabi yaitu anak keturunan Harun, pamanmu Nabi yaitu Nabi Musa, dan suamimu Nabi yaitu Nabi Muhammad SAW. Begitu cara Rasulullah menenangkan Safia. Ini uh, sebenarnya unik karena uh, kenapa Aisyah dengan kecemburuannya atau Hafsah dengan kecemburuan sampai bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu karena kembali lagi pada dasarnya mereka semua manusia gitu. Yang membuat mereka berbeda adalah ketika mereka melakukan salah, bagaimana mereka bertobat. Jadi itu yang bisa kita pelajari gitu. Itu yang pertama dan yang kedua, secara seorang suami, bagaimana suami itu menegur istri. Bagaimana suami. Rasulullah SAW itu tidak pernah marah. Jadi tidak senyumnya dia sudah cukup untuk menegur istri. Kecewanya seorang suami itu sudah cukup untuk menegur istri. Kalau dia nggak pernah marah, nggak senyum aja itu udah jadi marah jadi buat dia. Jadi itu yang dilakukan oleh Nabi. Bagaimana cara Nabi Rasulullah SAW menegur istrinya dan bagaimana cara mengcomfortnya. Jadi jangan khawatir kamu disebut Yahudi karena kan pamanmu Nabi, ayahmu Nabi, dan sekarang kamu suamimu Nabi. Gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang Uh, itu itu kejadiannya waktu itu dan ini juga pernah terjadi sama Zainab. Zainab juga dulu pernah kurang lebih hampir yang sama. Jadi waktu uh, waktu pergi uh, pergi ke haji setelah nanti kemudian itu Safiyah ini kehilangan onta dan istri Nabi yang lain yang bernama Zainab binti Jas. Jadi karena dia kehilangan onta, kemudian Rasulullah menawarkan naik onta aja bareng sama Zainab. Kata Zainab, apa? Aku satu onta dengan Yahudimu, katanya. Itu Rasulullah tuh nggak negur lama sama Zainab. Sampai-sampai Zainab merasa habislah dia gitu. Jadi ternyata Ummahatul Mukminin ya at the end of the day mereka manusia. Tapi at the same time kita dianjurkan atau diperintahkan Allah untuk respect terhadap mereka karena cobaan mereka berat dan mereka jadi pedoman buat kita bagaimana cara mereka bisa kembali setelah melakukan satu kesalahan. Jadi itu ini yang bisa kita pelajari. Nah, uh, ini juga ini mungkin kenapa ini saya cuma mau kisahkan ada beberapa. Jadi salah satu Safia Rodan ini pintar masak dia rupanya dan dia suka masak. Jadi uh, ini saya suka sekali cerita yang ini. Dia suka masak dan suka kasih makanan. Nah, suatu hari Rasulullah
lagi malamnya Aisyah, tapi karena ada tamu, itu Safia mungkin tanpa, mungkin niatnya baik gitu. Dia masak, dia kirim ke rumahnya Aisyah. Jadi udah bisa bayangkan seperti apa. Jadi Nah, Aisyah begitu lihat makanan dikirim dikirim oleh Safia itu sama Rasulullah jadi sama Aisyah dipukul sampai berserakan di lantai. Nah, manusiawi ya kalau coba cemburu. coba bapak-bapak bayangkan Nabi Muhammad sedang menjamu tamu. Kemudian istrinya mukul uh, makanan sampai berserakan di lantai. What do you think you as a husband would do? Gitu loh. Aisyah, apa-apaan ini? Gitu kan. Dan dan hebatnya lagi, ini yang Rasulullah sebut. Ini yang hebatnya lagi Rasulullah tinggal. Begitu melihat makanan itu jatuh, Rasulullah nggak ada ngomong, nggak ada heboh. Rasulullah ambil makanan, Rasulullah pungut. Dan ke sahabat dua orang ini, ada dua orang, beberapa orang, yang bingung lagi, apa yang terjadi ini, gitu, bingung. Sebelum mereka sempat berpikiran yang aneh-aneh, sebelum mereka sempat ngomong yang aneh-aneh, apa kata Rasulullah? Ibumu lagi cemburu. Langsung dikata-kata ibumu, your mother is jealous. Jadi, uh, apa namanya, Rasulullah langsung mengingatkan mereka, kalian jangan sempat ngomong yang aneh-aneh ya. Kurang lebih seperti itulah. This is your mother gitu lah. Jadi tetap Rasulullah menempatkan posisi Aisyah sebagai wanita yang ini gitu, yang tetap harus direspek, despite all the smashing of the food on the floor itu. Itu kisah ini. Jadi Safia siapa istri Nabi yang pintar masak. Ah, ada satu kisah lagi, mungkin Pak Adi masih ingat. Jadi ini kisah. ah, jadi ketika Rasulullah sedang itikaf, kemudian Safia datang malam-malam bertemu dengan Rasulullah. Pernah dengar nggak? Kemudian ada sahabat, karena malam-malam jadi mungkin nggak terlalu jelas. Mereka jalan, begitu melihat Rasulullah bersama perempuan, waktu itu ya bersama Safia, sahabat ini, dua orang ini merasa nggak nyaman, mereka mempercepat jalannya. Sama Rasulullah dipanggil, sini, 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 sini. Ini istriku tuh. Mereka, ya subhanallah, nggak mungkin lah kami mikir yang aneh-aneh. Mungkin gitu lah. Subhanallah, kata mereka. Iya, tapi kalian mungkin ini, tapi setan bisa saja meniup-niupkan ini. Jadi uh, ini ini satu pelajaran buat kita bahwa kita jangan membiarkan kesempatan orang sampai berpikir yang ini. Jadi untuk sampai level Rasulullah SAW sendiri itu perlu menjelaskan ke orang lain. Ketika mereka ada yang melihat Rasulullah bersama perempuan, Rasulullah bilang, ini Safia, supaya orang nggak mikir yang aneh-aneh. Gitu. Jadi itu perlu, itu salah satu pembelajaran di sana. Baik, eh, Rasulullah SAW ketika di akhir hayatnya sedang sakit itu para istri datang, Safia sempat berkomentar, seandainya ya Rasulullah sakitmu itu pindah ke aku. Gitu. Kalau Bapak bisa bayangkan apa perasaan ibunda yang lain mendengar kata-kata Safia. Gitu. Sampai-sampai ada soal, kalau nggak salah saya Aisyah, sampai Aisyah bilang, Allah asal komentar aja gitu. Kemudian Rasulullah menegur, ya udah kamu bangkit dan pergilah wudhu. Jadi Rasulullah menegur istrinya dengan pergi wudhu karena mengucapkan kalimat apa namanya, apa istilahnya, kalau orang Indonesia suka bilang, ini jaim nih, mungkin kayak gitu. Ya Rasulullah seandainya sakitmu bisa pindah, apalagi ini jaim banget, mungkin kayak gitu kan. Sama Rasulullah Yang disuruh pergi itu wudhu. siapa? Bangkit. Jadi yang mengomentari Safia, Oh, ibunda Safia Aisyah. ngomong, kita kan biasa tuh kan lihat di TV, nih jaim nih kata orang. Mengucapkan kata jaim itu is a bad thing. Itu seakan-akan kita tahu isi hati orang itu. Dan Rasulullah langsung memerintahkan pergi sana wudhu. Jadi Rasulullah nggak, kita tuh nggak boleh menjudge hati orang. Kita nggak pernah tahu. Sementara kita menjadikan itu sebagai suatu kebiasaan gitu. Melihat orang ini jaim, orang ini nggak boleh seperti apapun kita nggak pernah. Karena kita nggak pernah sih tahu itu urusan Allah. Karena hati itu urusan Allah. Sampai-sampai Rasulullah bilang. Jadi ternyata ada dua yang kita bisa pelajari. Yang pertama,
mengata-ngatai orang atau mengomentari orang itu tidak boleh, pertama. Yang kedua, kata-kata kata-kata Rasulullah ini sebenarnya membela ketulusan Safia ketika dia berucap seperti itu. Nah, setelah Rasulullah SAW meninggal, uh, ada beberapa kisah. Salah satunya pembantunya Safia itu memfitnah bahwa dia balik lagi masuk ke Yahudi, tapi Umar bin Khattab sendiri langsung yang membela. Dan ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, dia telah salah satu termasuk orang yang mendukung atau membantu mengirimkan makanan dan seterusnya selama Utsman bin Affan di Trump. Jadi termasuk tokoh lah dia. Dia sampai ikut mengirim makanan dan dia rumahnya dekat dengan rumah Utsman gitu. Jadi dia yang selalu care sama Utsman bin Affan. Dan ketika di zaman Rasulullah itu dia dikasih paling gede ini ya karena dia istri Rasulullah itu setelah ditinggal Rasulullah itu sama Umar bin Khattab itu kan dikasih uang uang jajan kan itu sampai 100.000 dirham tuh pernah dia terima. Nah, uh, kira-kira nggak banyak kisah dia sampai di tahun 670 ketika dia meninggal ketika itu di zaman pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. uh, Dia meninggal dalam keadaan uang banyak. Memang mungkin orang Yahudi ini kali ya, keturunan Bani Israel itu yang ini berdagang kali ya. Jadi dia uang yang banyak dan semua uangnya itu diserahkan kepada keponakannya yang masih Yahudi gitu. Tapi ternyata jadi dia termasuk yang dimakamkan di Baki. Jadi itu beberapa kisah yang bisa saya ceritakan dan sharing malam ini. Ada beberapa poin. Yang pertama, uh, Safia itu terkenal dia mempunyai iman yang kuat. Jadi walaupun dia termasuk istri Nabi yang bukan keturunan Arab dan dia berasal dari keturunan Yahudi atau keturunan Bani Israel dan dia bekas anak kepala suku dan suaminya juga tokoh di Banu Nadir. Namun dalam hatinya dia merasa bahwa memang benar Nabi itu Nabi, gitu. Dan orang yang uh, terakhir dipuji oleh Rasulullah SAW keturunannya juga yang meriwayatkan hadis bahwa suatu saat Ka'bah itu akan diserang. Ini catatan kakinya sedikit nih ya. Ka'bah itu nggak akan hancur. Ka'bah itu nggak akan dihancurkan. Tidak ada non-Muslim yang bisa menghancurkan Ka'bah. Yang menghancurkan Ka'bah itu nanti orang Muslim sendiri. Jadi di zaman di zaman Abdullah bin Zubair itu kan sempat Kabarnya disalib itu kan. Abdullah bin Zubair itu dibunuh di dekat Ka'bah dan kemudian itu Hajjaj Hajjaj bin Yusuf itu yang memerangi sampai-sampai Ka'bah itu terbakar tuh. Nah itu uh, jadi hadis uh, oleh apa oleh uh, Safia yang meriwayatkan menceritakan kisah bahwa Ka'bah itu hancur dan dibakar. Ya. Ini sebenarnya catatan kaki saja mungkin bapak-bapak yang sudah lahir tahun 79. Tahun 79 itu juga pernah ya Mekah itu Ka'bah itu uh, itu apa bahasa Indonesia ya Pak Ade? Di dikendalikan atau uh, apa namanya? Di kuasai. disewa, disita. Nah, itu tahun 79 tuh. Jadi kurang lebih udah berapa tahun yang lalu tuh. Udah 40 tahun yang lalu lebih. Itu Johaman Al-Otaibi. Itu jadi mereka masuk ke Ka'bah bawa senjata. Jadi senjata itu diseludupin di mayat gitu. Biasanya orang ada sholat mayat itu taruh senjata di sana. Kebanyakan AK-47. Kemudian mereka keluar untuk mereka tembakin semua. Mereka suruh membaiat ke seseorang yang bernama Muhammad bin Abdullah. Jadi seakan-akan hadis itu mereka Hollywood kan, mereka filmkan. Itu yang kedua kalinya Mekah. Jadi pertama Mekah jatuh pertama kali itu dihancurin ke Ka'bah dihancurin itu di Hajjaj bin Yusuf itu gubernurnya Madinah waktu itu di bawah pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Kemudian tahun 79 salah seorang pendukung Johaiman itu adalah beberapa orang dari satu orang dua orang dari Universitas Madinah itu malah yang ikut
menyerang dan menjatuhkan Ka'bah, menyandra orang-orang di Ka'bah. Jadi itu aja sekilas mengenai tokoh kita, yaitu istri Nabi salah satu Ummahatul Mukminin yang bernama Safiyah binti Huyai bin Akhtar, uh, dari suku keturunan Yahudi. Jazakumullah khair. Kembali ke Pak Adi. Baik. Ya, jadi yang ini yang ternyata ya, saya ingatnya ya itu sih kisah yang eh, jatuhin makanan itu. Ternyata ini ya, si Nabi ini ya. Z- apa? Zaid. Karena Safia ngasih makanan. Ya, ya, ya. Kan yang Pinter masak dia. itu bermasaknya masak itu masakan itu makanannya ada di kue-kue gitu. Nggak tahu saya. Ya, ya gitulah ternyata memang manusiawi juga ya. Kecemburuan itu tidak hanya Aisyah, Zainab pun cemburu ya, ada rasa cemburu yang sama juga. Zainab, Zainab pun betul, Hafsah juga. Hafsah juga ya. Karena bayangan saya mungkin memang, kalau dia anak kepala suku, kemudian ini ya pasti uh, kerupawanannya melebihi rata-rata lah. Terus yang Sorry to say. yang apa? Kalau istri Nabi yang satu lagi sih yang anaknya raja itu apa ya? Albul Yamin itu Yamin Yamin itu apa sih? Yang Ah, siapa? yang Yamin Mik Yamin ya apa? Mil Yamin. Ya itu siapa? Ini bukan ya? Zain. Mil Yamin itu budak. Ah, Yang mana? Itu yang kalau Mil Yamin, Mil Yamin tidak menjadi Ummul Mukminin. oh nggak jadi. Maria itu nggak termasuk Ummul Mukminin. Iya ya bukan ya. Hmm. Iya. Mereka, dia beda kategori. Hanya wanita bebas yang bisa menjadi Ummahatul Mukminin. Gitu. Baik, demikian tadi satu lagi sirah dari bagaimana kita melihat Tinggal satu lagi ya, Maimunah radhiyallahu anha. ada satu seri lagi. Baik, untuk teman-teman yang di Bulan depan insya Allah. Facebook Berbeda Falcon cukupkan sekian. Demikian tadi disampaikan berbagai sudut pandang dari salah satu ibunda kita umat muslimin aduh lupa lagi namanya tadi siapa Zainab binti Zayyah Safia. Safiyah binti Safia Safiyah binti binti Huyai. Buya ya. Huyai. Nggak terlalu ini Ya. ya, tapi peristiwa makanan itu yang teringat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan atau menyimak paparan dari pagi tadi. Untuk yang di Facebook Begitu Apa Hongkong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.